Oke, perkenalkan nama saya Nina Gineswardani dengan NIM 2211102306. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS dari nomor 1, yaitu soal yang ini. Diketahui fungsinya adalah berikut dan nilainya adalah 0,25 dengan aturan trapesium, titik tengah, dan juga Simpson 1/3. Tapi sebelum itu, kita harus menentukan nilai dari eksak dan juga segmennya. Oke, berikut adalah cara menentukan nilai eksak dengan diintegral nilainya. Dan hasilnya adalah 1,666 sekian. Dan saya menggunakan 1,667 ketika melakukan simulasi pada Excel. Kemudian untuk menghitung segmennya, menggunakan rumus H sama dengan B min A per N. Nilai H-nya adalah 0,25 sesuai dengan soal. Nilai B dan A diperoleh dari ini, 0 sampai 1. Dengan 1 adalah nilai B dan 0 adalah nilai A. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus adalah 0,25 sama dengan 1 dikurangi 0 per N. Dan kita akan cari N-nya atau segmennya. N sama dengan 1 dikurangi 0 per 0,25 sehingga hasilnya adalah 4. Oke, 4 ini adalah segmen yang akan digunakan. Di sini, ini adalah soalnya. Hanya adalah 0,25, nilai eksaknya adalah 1,667, segmennya adalah 4. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam tabel, N-nya adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. X-nya dimulai dari 0 untuk X0, dan untuk X1-nya diperoleh dari X0 ditambah dengan H. Kita kunci dulu, kemudian baru drag ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai fx0 adalah dengan rumus ini, 4x min x kuadrat. Dengan x-nya adalah yang ada di tabel sampingnya, yang ini. Sehingga 4 dikali x dikurangi x pangkat 2. Lalu tinggal di drag ke bawah. Oke. Lalu untuk integrasi numeri trapesiumnya, rumusnya adalah H dibagi 2 dikali dengan F0 ditambah Fn. Lalu ditambah dengan H dikali sum dari F1 sampai F3 atau sisanya. Oke, kemudian untuk mencari galatnya dengan menggunakan rumus absolut, nilai eksak dikurangi dengan nilai dari integrasi numeri trapesium yang sudah dicari tadi. Lalu dibagi dengan nilai eksak. Kemudian dikalikan 100. Oke, ini adalah nilai integrasi numeri trapesiumnya 1,65625 dan nilai galatnya adalah 0,64487. Dan di sini N-nya ada 4 atau 4 segmen, X-nya Xn-nya adalah 1, kemudian ininya Fn-nya adalah 3. Lalu ketika sudah menghitung dengan aturan trapesium, selanjutnya adalah menggunakan aturan titik tengah. Oke, nilai H, nilai eksak, dan juga nilai segmennya masih sama seperti tadi, yaitu H-nya adalah 0,25, nilai eksaknya adalah 1,667, dan nilai segmennya adalah 4. Sehingga karena segmennya masih sama seperti tadi, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk X0-nya adalah 0, dan X1-nya adalah X0 ditambah dengan H. Kita kunci dulu untuk H-nya. Baru drag.
Kemudian untuk nilai titik tengah ini diperoleh dari X ditambah 0,5. 0,5 ini adalah rumusnya dan dikali dengan H. Oke. Hanya kita kunci. Kemudian baru drag. Oke, untuk nilai titik tengahnya sudah ketemu. Kemudian mencari nilai fx. Untuk fx0, untuk f0-nya, rumusnya masih sama seperti tadi, yaitu fx min x kuadrat, tetapi untuk nilai x-nya diganti dengan nilai titik tengah yang sudah kita cari tadi, yaitu 4 dikali titik tengah dikurangi titik tengah pangkat 2. Oke, lalu tinggal di drag ke bawah. Oke, di sini sudah menemukan nilai n, nilai x, titik tengah, dan juga nilai fx. Sehingga selanjutnya adalah mencari integrasi dari titik tengah. Di mana rumusnya adalah H dikali dengan sum dari f0 sampai fn-1 atau f3. Oke, untuk integrasinya sudah ketemu. Selanjutnya mencari galat. Untuk galat rumusnya masih sama, yaitu absolut nilai eksak dikurangi integrasi titik tengah dibagi dengan nilai eksak dikali 100. Oke, untuk aturan titik tengah sudah ketemu. Integrasi titik tengahnya adalah 1,67188 dan galatnya adalah 0,29244. Untuk aturan Simpson 1/3, nilai hanya masih 0,25, nilai eksaksnya adalah 1,67, segmennya masih 4. Lalu untuk segmennya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk X-nya dimulai dari 0. Untuk X1-nya adalah nilai X0 ditambah dengan H. Baru drag nilai X-nya ke bawah. Lalu mencari nilai Fx. Nilai Fx-nya masih sama seperti tadi, yaitu 4 dikali X dikurangi X pangkatkan 2. Baru drag ke bawah. Oke, kita sudah menemukan nilai X dan juga nilai Fx, sehingga selanjutnya adalah mencari integrasi Simpson 1/3, yaitu 1/3 dikali H dikali nilai F0 ditambah Fn ditambah 4 kali F1. Kemudian ditambah 2 kali F2 ditambah 4 kali F3. Oke, ini adalah hasil dari integrasi Simpson 1/3. Setelah itu, kita mencari nilai galatnya dengan absolut nilai eksak dikurangi integrasi dari Simpson 1/3 dibagi nilai eksak dikali 100. Oke, nilai galatnya adalah 0,02. Sehingga dari aturan trapesium, titik tengah, dan juga Simpson, nilai galatnya semakin mengecil. Ini 0,64 sekian, di sini 0,292 sekian, dan untuk yang aturan Simpson 1/3, galatnya adalah 0,02 sekian. Kemudian untuk integrasinya, ini adalah integrasi numeric trapesium, hasilnya 1,65625. Untuk integrasi titik tengahnya adalah 1,67188.
Dan untuk integrasi Simpson 1/3 adalah 1,6667. Baik, itu adalah penyelesaian dari nomor 1. Oke, kemudian untuk nomor 2-nya adalah mencari atau menjelaskan soal berikut dengan mencari analitik, selisih maju, mundur, juga tengahan. Selain itu juga mencari galatnya dan hanya adalah 0,1. Soalnya diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1, x-nya sama dengan 2. Yang pertama mencari nilai analitiknya dulu. Untuk fx-nya adalah yang ini. Kemudian dari fx ini turunkan menjadi f aksen x. Nilai dari f aksen x ini adalah 4x tambah 3. Turunan dari ini. Kemudian x-nya diganti dengan 2. Hasilnya adalah 4 dikali 2 kali 2 tambah 3. Oke, hasilnya adalah 11. Kemudian mencari selisih maju. Untuk selisih maju, soalnya masih sama, hanya 0,1. Analitiknya 11. Untuk f aksen 1-nya adalah yang ini, f aksen 2-nya yang ini, nanti digunakan untuk mencari turunan pertama dan juga turunan kedua. Oke, di sini n-nya adalah 0, x-nya adalah 2. Kemudian untuk mencari x1-nya adalah x0 ditambah dengan h. Hanya dikunci. Oke. Kemudian drag sampai ketemu 3. Oke. Oke. Kemudian untuk fx-nya dimasukkan x-nya ini dimasukkan ke dalam rumus ini. Sehingga 2 dikali x dipangkatkan 2 ditambah 3 dikali x ditambah 1. Kemudian drag. Oke, lalu untuk f aksen 1-nya menggunakan rumus yang atas ini. Yaitu yang pertama ada f1 dikurangi f0 dibagi h. Oke, kemudian drag. Setelah itu mencari f aksen 2. Dimana f aksen 2 rumusnya yang di bawah ini, yaitu f1, karena ini sudah turunan kedua, maka f1-nya diturunkan lagi ke bawah, sehingga f1-nya adalah 17,28. Dikurangi 2 dikali f0. F0-nya adalah 16,12 ditambah f-1. F-1-nya adalah 15. Kemudian dikali h pangkat 2. Oke. Karena pada dua baris terakhir pada turunan keduanya masih belum pas, maka kita drag di bagian x dan fx. Oke, sekali lagi. Oke, sudah. Lalu, kita mencari galatnya. Galat ini diperoleh dari turunan yang pertama, di mana absolut nilai analitik yang sudah kita cari tadi dikurangi dengan f1, turunan yang pertama atau f aksen 1 dibagi dengan analitiknya dikali dengan 100. Untuk nilai analitik ini dikunci.
Oke. Kemudian drag. Oke, sudah ketemu untuk selisih majunya. Kemudian menghitung selisih tengah. Untuk selisih tengah ini, kita harus mencari F-1-nya dengan cara X ini, yaitu nilai 2 ini, dikurangi dengan H atau 0,1. Sehingga hasilnya adalah 1,9. Untuk Fx-nya masih sama. Untuk fungsi yang ini, kita masukkan X. X-nya adalah 1,9. Oke, langsung saja. 2 dikali X pangkat 2 tambah 3 dikali X tambah 1. Kemudian, kita mulai X-nya, yang pertama X0-nya dari sini yaitu 2. Ini kita 0. Kemudian di sini kita tinggal drag saja. Untuk nilai X1-nya, caranya sama seperti tadi, yaitu nilai X0 ditambah dengan H. Oke, tinggal di drag sampai ketemu 3. Oke, sudah ketemu. Cari N. Oke. Kemudian untuk Fx ini juga tinggal drag saja. Selanjutnya mencari turunan yang pertama dengan rumus yang ini. Yang atas, yaitu F1 dikurangi dengan F-1. F-1 dari yang ini, yang sudah kita cari tadi, dibagi dengan 2 kali H. Hanya jangan lupa dikunci. Lalu drag. Oke. Kemudian untuk turunan yang kedua menggunakan rumus yang bawah ini, yaitu F1 dikurangi 2 dikali F0 tambah F-1 dibagi H pangkat 2. Oke, kemudian kita drag ke bawah. Karena baris terakhir di bagian turunan keduanya belum pas, maka kita perlu drag sekali lagi pada bagian X dan juga Fx-nya. Oke, sudah pas. Dan mencari galatnya. Rumusnya masih sama, yaitu absolut nilai analitik ini dikurangi dengan nilai F aksen 1 dibagi nilai analitik dikali 100. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, ternyata untuk nilai analitiknya ini belum dikunci sehingga terjadi kesalahan. Coba kita kunci dulu. Oke. Nah, sudah ketemu untuk nilai galatnya. Nah, yang berikut adalah hasil dari selisih tengahnya. Kemudian kita mencari selisih mundur. Nah, selisih mundur ini, setelah kita mencari F-1, kita juga mencari F-2. F-2 diperoleh dari F-1 dikurangi 0,1, sehingga hasilnya adalah 1,8, dan ini adalah 1,9.
Oke, masih sama untuk fx-nya, yaitu 2 dikali x pangkat 2 ditambah 3 dikali B5 atau X ditambah 1. Kemudian didrag. Lalu dimulai dari N-nya dimulai dari 0 dan X-nya dimulai dari 2. Ini drag lagi. Oke, untuk nilai dari X1-nya diperoleh dari X0 ditambah H. Oke. Kemudian kita tarik bawah. Oke, karena ada kesalahan, kita ulangi untuk X1-nya. Oke, sudah sesuai, tinggal drag ke bawah. Kemudian untuk fx-nya juga di drag dan mencari f aksen 1. Ada rumusnya yang atas, sedangkan yang bawah untuk yang turunan keduanya atau x2. Oke, untuk f aksen yang pertama, f0 dikurangi dengan f-1 dibagi dengan h. Yang ke bawah. Lalu untuk turunan yang kedua, F1 dikurangi 2 kali F0 ditambah F-1 dibagi H kuadrat. H kuadrat. Oke. Kemudian tinggal di drag ke bawah. Karena di baris terakhir ini masih ada yang salah, kita perlu drag sekali lagi untuk X-nya dan juga Fx. Oke, sudah sesuai ya. Untuk galatnya, rumusnya adalah absolut. Nilai analitik dikurangi dengan F aksen 1 dibagi nilai analitiknya, kemudian dikali 100. Jangan lupa untuk nilai analitik ini kita kunci supaya ketika kita drag ke bawah hasilnya tidak error atau tidak berubah. Oke. Ini adalah hasil dari selisih mundur. Nah, untuk kesimpulannya adalah nilai dari turunan kedua dari selisih maju, selisih tengah, dan juga selisih mundur adalah nilainya sama, yaitu 4. Untuk galatnya, antara selisih maju dan juga selisih mundur tidak beda jauh, yaitu selisih majunya adalah 38 dan selisih mundurnya adalah 34. Untuk selisih tengahnya adalah 98. Kemudian untuk turunan yang pertama, pada selisih tengahnya adalah 0,15, sementara untuk selisih majunya, turunan pertamanya adalah 15,2 dan untuk selisih mundurnya adalah 14,8. Lalu untuk fx-nya sama antara selisih maju, selisih tengah, dan juga selisih mundur. Oke, itu adalah perhitungan dari soal UAS nomor 2. Oke, kemudian untuk yang nomor 3 terdapat fungsi fx sama dengan 1 dalam
selang X lebih besar daripada 0 kurang dari 1 dan 0 dalam selang X lebih besar daripada 1 kurang dari 2. Untuk periodenya adalah 2 sehingga dicari koefisien Fourier dari fx dan deret Fourier dari fx. Untuk yang pertama mencari interval periodik T sama dengan 2L. Untuk periodenya adalah T sama dengan 2 sehingga 2L ditambah 2 L sama dengan 1. Kemudian pertama adalah mencari koefisien Fourier adalah akan didapatkan A0, AN, dan juga BN. Yang pertama mencari A0. Untuk A0 rumusnya adalah 1 per L dalam interval L1 sampai L2 fx dikali cos npx per L dx. L ini didapat dari interval periodik yang sudah dicari. Kemudian L1 didapat dari 0 dan L2-nya adalah 2. Sehingga ketika dimasukkan hasilnya adalah 1 per 1 dalam interval 0 sampai 2 fx dikali cos 0 px per 1 dx. Kemudian 1 dalam interval 0 sampai 2 fx dikali cos 0 px per 1 dx. Cos 0 adalah 1 sehingga ketika dikalikan dengan fx maka hasilnya adalah 1 0 sampai 2 fx dx. Kemudian 1 0 sampai 1 1 dx ditambah 0 sampai 1 sampai 2 0 dx. Nilai 1 dan 0 ini didapatkan dari fungsi ini, 0 dan 1. Kemudian sehingga hasilnya adalah dalam interval 0 sampai 1, 1 dx. Dalam integral ketika diintegralkan nilai 1 ini maka akan menjadi x. Sehingga x 0 sampai 1. Nilai 1 dan 0 ini dimasukkan ke dalam x sehingga menjadi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka nilai A0-nya adalah 1. Kemudian mencari nilai AN. Untuk rumus AL adalah 1 per L dalam interval L1 sampai L2 fx dikali cos npx per L dx. Sama seperti A0, tinggal dimasukkan nilai-nilainya seperti L, L1, L2, dan juga L1 dan L2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 1 dalam interval 0 sampai 2 fx cos npx per L dx. Kemudian hasilnya adalah 1 dalam kurung kurawal 0 sampai 1 cos npx dx ditambah 1 sampai 2 0 cos npx dx. Sehingga diperoleh dalam interval 0 sampai 1 cos npx dx. Cos ini diintegralkan sehingga hasilnya adalah sin, yaitu 1 per np sin npx 0 sampai 1. Kemudian didapat 1 per np sin np min sin 0 sehingga hasilnya adalah 0. Setelah mencari A0 dan AN, selanjutnya adalah mencari BN. Untuk BN ini adalah rumusnya 1 per L dalam interval L1 sampai L2 fx sin npx per L dx. Sehingga hasilnya adalah ketika dimasukkan angka-angkanya adalah 1 per 1 dalam interval 0 sampai 2 fx dikali sin npx per L dx. Kemudian 1 dalam interval 0 sampai 1 sin npx dx ditambah dalam interval 1 sampai 2 0 sin npx dx. Seperti tadi 1 dan 0 ini didapat dari fungsi yang ini 0 dan 1. Kemudian didapatkan hasil dalam interval 0 sampai 1 sin npx dx sama dengan ketika sin ini diintegralkan maka hasilnya adalah min cos. Sehingga hasilnya min 1 per np cos npx 0 sampai 1. Lalu diperoleh min 1 per np cos np per dikurangi cos 0 adalah min 1 per np 1 pangkat n min 1. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 2 per np, n-nya adalah ganjil, dan 0, n-nya adalah genap. Nah ini adalah koefisien Fourier dari fx
A0-nya adalah 1, AN-nya adalah 0, dan BN-nya adalah 2/NP dan 0. Selanjutnya adalah mencari deret Fourier. Deret Fourier diperoleh dari rumus fx sama dengan A0/2 ditambah sigma K1 sampai tak terhingga 2/NP sin NPX. N dalam hal ini adalah 2K min 1. Kita sudah mencari A0-nya adalah 1, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus adalah fx sama dengan 1/2 ditambah 2/pi sin N 2/pi sin px ditambah 2/3pi sin 3px ditambah 2/5pi sin 5px ditambah seterusnya. Kemudian 2pi ini ternyata sebagai pembilang 2, 2, 2. Sehingga kita bisa mengeluarkan 2/pi ini. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1/2 ditambah 2/pi dalam kurung. Karena 2pi-nya sudah dikeluarkan, maka langsung sin px ditambah 1/3 sin 3px ditambah 1/5 sin 5px ditambah dan seterusnya. Sehingga deret Fourier yang dihasilkan adalah yang ini. Baik, itu adalah jawaban dari nomor 3 untuk soal luas. Sekian dari saya, terima kasih.